Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambar flank dari sebuah gambar teknik ini ya. Ini adalah bendanya flank. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita ambil dulu gambarnya. Ini sudah ada ya. Lalu kita pindahkan ke bidang gambar. Nah, kalau sudah, kita pastikan dulu unit yang kita gunakan itu sudah benar, milimeter ya. Nah, kemudian kita mulai menggambar. Nah, di sini kalau diperhatikan ada dua jenis gambar ya. Yang pertama tampak bagian samping, yang berikutnya adalah tampak bagian depan. Nah, di sini boleh dipilih dulu apakah mau yang banyak lingkarannya dulu atau yang gambar potongannya dulu atau gambar samping. Untuk kali ini kita akan mencoba memulai yang lingkaran dahulu. Nah, kita perhatikan berapa ukuran yang terdalam. Kalau di sini ukurannya 28. Nah, kita tinggal gambar C, circle, masukkan diameter, jangan lupa di space 28. Nah, oke, kecil sekali ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang lain ya. D, diameternya 57 yang kedua, ya. Kemudian yang berikutnya itu D 75 ya. Kemudian yang terakhir itu D 104. Nah, jika sudah, kita mulai buat bagian lingkaran yang kecil. Kita buat di sini ya. Kalau diperhatikan tadi ukurannya itu adalah 4 kali diameter 14. Berarti kita buat diameter 14. Nah, untuk membuat 4 lingkaran yang memutar, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa kita copy CO ya. Kita copy 2 3 4. Oke, ini cara pertama. Nah, kalau terlalu jumlah sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau jumlahnya 1000 kan repot. Nah, kita coba dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan menu array. Array, kita klik dulu bendanya, kemudian di sini ada pilihan array, pilih polar array, lalu kita pilih titik pusatnya. Nah, jumlah lingkaran tinggal kita atur di sini dan termasuk sudutnya. Ya, jumlah lingkaran 4, kita lihat apakah sudah sama. Nah, kalau sudah sama, lalu kita enter. Oke ya. Oke. Nah, langkah berikutnya kita mulai membuat gambar tampak samping atau potongannya. Nah, di sini ada dimensi yang beda, ukuran 12 dan 11,3. Nah, pertama untuk membuat seperti itu, kita tarik garis ke kiri boleh atau ke kanan boleh. Ya, kemudian kita copy ke bawah. Ini ya. Oke. Oke. Nah, oke. Lalu kita buat garis tegak dulu sembarang. Dan kita mulai ukurkan tadi ya. 11,3 dan 12. Oke. Yang bagian atas kita ukurkan 12 dulu. Kanan 12. Tarik ke bawah aja nggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya itu 11,3. Oke ya, di bawah. Nah, jika sudah, kita pilih bagian yang dipotong mengikuti gambar acuan. Nah, di sini gambar yang dipotong itu lokasinya antara lingkaran yang kecil dengan lingkaran yang besar ini ya. Oke, kita ke kanan. Kemudian kita mulai lakukan pemotongan bagian-bagian yang tidak digunakan. Ini kita potong, kemudian ini kita potong ya.
Ini juga kita potong. Lalu ini, nah kita lihat lagi ke bagian kanan. Kita gunakan yang bawah. Ya, berarti yang atas kita potong. Ini kita potong. Oke, lalu kita hapus bagian-bagian yang tidak digunakan ya. Oke, bagian itu kita cek sekali lagi. Oke, ya. Cek sekali lagi atas, bawah. Nah, ini kita hapus. Sorry. Kita hapus. Tuh, ya. Udah sama. Nah, yang ini kita potong. Oke, kalau sudah, kita bisa melakukan proses pemotongan untuk bagian yang lainnya. Oke. Nah, untuk mempermudah penggambaran, kita hanya menggambar separuh dari bagian flanknya ini ya. Sambil kita hapus dulu. Nah, untuk bagian yang separuhnya, tinggal kita mirrorkan atau dicerminkan ya istilahnya. Bisa, tapi nah kalau kita perhatikan ya, di sini tuh ada arsiran. Nah, kita buat arsirannya ini dulu aja. Oke. Nah, untuk memberikan arsiran ini bisa kita menggunakan menu Hatch. Kita lihat, nah ini ya, ada Hatch. Kemudian kita pilih Hatch ya. Setelah dipilih Hatch-nya, lalu kita pilih mana Hatch yang akan kita gunakan. Ini sudutnya bisa dipilih, transparansinya juga bisa dipilih. Nah, misalkan kita ingin memilih tipe Hatch yang seperti ini ya, atau kita pilih yang lain misalkan ya. Kita pilihannya banyak. Oke, ada pilihan banyak yang kita pilih yang ini. Lalu kita pilih bagian mana yang akan kita pertahankan ya, ini ya, misalkan yang akan kita hatch. Ini bisa kita atur skalanya, diperbesar, diperapatkan atau dilonggarkan dengan cara mengatur ini. Mengatur bagian ya. Ini kita atur, coba kita masukkan angka 0,5. Apakah tambah rapat? Oh, ternyata tambah rapat. Nah, berarti ini kita bisa masukkan 5 misalkan. Nah, ya. Seperti ini. Lalu kita pilih mana lagi bagian yang akan di-hatch. Nah, untuk meng-hatch pastikan bagian itu tertutup. Nah, contohnya bagian ini ya. Ini karena ini mau di-hatch semua berarti harus dibuka dulu. Caranya kita trim dulu. Kemudian kita hatch. Nah, kita masukkan lagi tadi. Skalanya 5. Oke, sudah selesai. Kita perhatikan, cek lagi dengan gambar, bandingkan lagi dengan gambar. Iya, udah benar. Lalu tinggal kita mirrorkan. Mirror. Oh, ini harus semua bendanya ya. MI atau mirror. Erase source object, no. Oke, sudah selesai untuk proses penggambaran dari flank. Nah, di sini yang mungkin perlu diperhatikan lagi, ada bagian yang putus-putus, ada bagian yang lurus. Nah, ini tinggal kita ganti ya. Di sini ada menu untuk mengganti jenisnya dan ketebalannya. Misalkan mau dibuat putus-putus, tinggal kita load ya di bagian layer, kemudian other, kita load. Nah, mana yang mau digunakan? Dash dot kah dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali pilihannya. Coba kita ambil dash dot. Oke. Nah, kita okekan. Nah, ini sudah muncul ya. Dash dot. Ini apakah ada lagi? Nah, tinggal garis-garis ini ya.
garis-garis yang menunjukkan bagian tengah lingkaran ini. Tinggal kita tarik ke sini, ya. Misalkan kita buat garis seperti ini. Oke, kita rubah. Nah, tinggal kita mirrorkan. Oke. Nah, sudah selesai. Tinggal memberikan dimensi ya. Untuk dimensi bisa Anda masukkan dari sini. Ini ada dimensi line, misalkan diukurkan di sini dimensinya berapa. Nah, untuk mengatur besar kecilnya huruf bisa kita mengaturnya di menu dim style. Nah, di sini Anda bisa atur semua tinggi hurufnya berapa, kemudian jaraknya dari benda itu di bagian modify. Nah, ini Anda bisa perdalam lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.